Aisyah Tasmulai. Mulai. Dipakai. Pakai enggak? Nah, insyaallah. Luar biasa. Ya, kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bertemu kembali dengan saya Willianto Ramadan di acara podcast kita ya. Podcast Majelis Qahwah Purwakarta. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi kemarin topik podcast kita itu topiknya tentang babi. Singkatan-singkatan Ustaz ya. Sekarang ada musimnya singkatan-singkatan. Babi itu bedah berita ya. Alhamdulillah kemarin bersama Ustaz Febi Afuza. Nah, untuk topik kita kali ini ya, kita alhamdulillah kedatangan Al-Mukarram Al-Ustaz Afud Saifuddin ya, pimpinan Pondok Pesantren As-Salaf Bunder. Insyaallah Pak Kiai ini luar biasa. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah tema kita kali ini kita akan membahas berkaitan dengan fikih ya, fikih puasa lebih tepatnya, karena memang bagaimanapun juga ketika kita sedang memasuki bulan suci Ramadan ya, ada perintah yang harus kemudian ditunaikan bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala ya, umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ibadah saum atau puasa. Nah, di sini penting untuk kemudian kita bahas bersama-sama ya, berkaitan dengan fikih puasa itu seperti apa. Masya Allah. Ini awalnya sebetulnya kita nggak merencanakan ya, Pak Kiai ya. Pak Kiai, Pak Ustadz ya. Ustaz. Kayaknya masih berat. Siapa Ustaz? Insyaallah. Jadi apa namanya tuh ya? Awal kita memang tidak direncanakan, kita menggunakan koko yang sama ya, Masya Allah. Marun-marun semua, kokonya sama, kopiahnya juga sama, Masya Allah. Luar biasa ini. Jadi memang ya beginilah ikatan guru dan juga murid ya. Sudah satu frekuensi nih teman-teman, luar biasa. Oke, tidak perlu panjang kali lebar lah ya, karena memang kita terbatas juga oleh waktu. Kita langsung saja sapa Ustadz Al-Mukarram Afud Saifuddin. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat walafiat ya. Luar biasa. Oke Ustadz, jadi insya Allah hari ini kita akan membahas perihal fikih puasa. Jadi untuk terutama bagi teman-teman yang memang lupa gitu kan ya, karena puasa ini 1 tahun sekali ya Ustadz ya. Jadi memang harus senantiasa diingatkan. Oke, tidak perlu panjang kali lebar Ustadz, kita langsung saja berkaitan dengan fikih puasa itu seperti apa Ustadz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya, Kang Willy ini. Iya, insyaallah. Tenarnya Kang Willy ya. Iya, Kak. Jadi di dalam Islam itu ibadah itu pasti harus dengan ilmunya. Iya. Al ilmu imamul amal. Masya Allah. Ya, ilmu itu adalah imamnya amal. Wal amal tabi'ah. Amal itu mengikuti kepada apa? Ilaih, kepada ilmu. Jadi ibadah itu harus disertai dengan ilmunya. Sholat, mulai dari sholat, ya, zakat, puasa, haji, semua harus disertai dengan ilmu. Nah, di dalam ibadah itu seperti ada fikih ya, fikih ibadah namanya. Ada fikih itu banyak sebenarnya. Yeah. Ada fikih ibadah, muamalah, ya, fikih siasa, banyak. Nah, yang berkaitan dengan fikih ibadah berarti kita membuka atau membahas fikih ibadah. Apa itu fikih? Fikih itu memahami ya. Kemudian memahami apa ibadah yang berkaitan dengan saum. Disebut fikih saum. Fikih ibadah saum. Nah, setiap setiap ibadah itu
pasti ada syarat dan rukun. Seperti sholat ada syarat dan rukun. Begitupun puasa syarat dan rukun. Insyaallah. Apabila syarat dan rukun ini menurut usul fikih tidak kumpul di dalam satu ibadah ini, maka ibadahnya tidak sah. Majtama asyartu wa ruknu, itu kan yang disebut sahnya ibadah itu apabila kumpul syarat dan rukun. Nah, bagaimana supaya ibadah saum kita ini diterima? Maka harus kumpul antara syarat dan rukun. Syarat dan rukun. Apa saja syarat puasa? Mungkin sudah pada tahu ya. Seperti syarat puasa itu Islam, balik, berakal. Nah, sebagaimana di fikih ini ya, fikih yang kecil ini pelajaran ibtidaiyah ini SD ya? Iya, mabadi al-fiqhiyah ini. Masyaallah. Ini ada tanya jawab di sini. Ini sangat kecil bukunya, tapi luar biasa. Ini juz sani ini untuk kelas 4. Juz awal biasanya untuk kelas 3, juz sani kelas 4. Ini semuanya ada 6 juz kan? 6 juz. Iya. Yang pertama kita bahas dulu ya di sini as-saum. Mas saum ini tanya jawab enak ya. Ada soal, ada jawaban. Yang pertama, mas saum, apa itu puasa? Huwa al-imtina anil akli wa syurbi wal jima wa kullu mufattirin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi jami'a ayyami syahri Ramadan. Nah ini definisi puasa menurut kitab yang kecil dulu ya. Yang besar. Yang kecil dulu, apakah kita mengerti enggak? Apa itu puasa? Puasa itu adalah al-imtina, nyegah itu bahasa Jawanya nyegah, bahasa Sundanya juga sama nyegah, menahan lah, anil akli daripada makan, wa syurbi minum, wal jima dan jima, wa kullu mufattirin dan menahan setiap perkara yang membatalkan. Dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, ya, mulai dari metune di sini metune fajar, akhirnya keluarnya fajar ila ghurubi syamsi sampai suruk itu terbenamnya matahari. Jami'a ayyami syahr. Ya, ini dilakukan setiap semua pada hari-hari di bulan Ramadan ya. Insyaallah. Kemudian kepada siapa puasa ini diwajibkan? Alaman yajibus saum ala kulli muslim balighin akilin qadirin alaihi tahirin minal haid wa nifas. Ini termasuk syarat wajib. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Ya, karena ini puasanya udah lewat. Jadi emang syarat-syaratnya perlu ya tadi. Hari keempat sekarang. Ya, yang keempat itu. Kemudian yang ketika sudah memasuki puasa itu apa? Karena rukun itu dilakukan di dalam ibadah ya. Kalau syaratnya di luar ibadah, syarat itu. Tapi dua-duanya itu penting sekali, tidak boleh ditinggalkan. Syarat sah sholat berarti harus mempersiapkan apa saja yang mensahkan ibadah sholat. Kemudian puasa, apa saja syarat-syarat sah puasa? Seperti tadi Islam, berakal, balik berakal dan selain. Kemudian ini masuk ke rukun satu. Rukun ini di dalam puasa. Nah ini banyak yang nggak tahu juga sih. Rukun rukun puasa ya. Nah apa itu rukun puasa? Apa saja rukun puasa? Nah di dalam kitab ini yang kecil juga ini ya, tapi tebal ini. Sebenarnya kitabnya kecil, kita bisa pindah. Disaroh jadi tebal ya. Iya. Insyaallah. Nah, rukun puasa itu ada 3. Yang pertama niat, ya niatul lailan, niat di malam hari, likulli yaumin, pada setiap pada malam hari ya, likulli yaumin fil fardi ya, niat setiap harinya. Hal ini jika puasanya puasa fardu. Jadi setiap ini yang pertama niat rukun puasa itu yang pertama niat setiap malam niatnya itu untuk puasa besok ya pagi. Wa tarku muftirin, dan meninggalkan yang membatalkan. Ya gitu kan. Nah yang
Kemudian wasoim, ada orang yang berpuasa yang ketiga. Ini yang akan dibahas sedikit ya tentang niat. Nah, niat ini kan suka dibacakan setiap tarawih. Setelah tarawih ya. Setelah tarawih itu kita suka dibimbing oleh imam. Ya. Nah, ini penting sekali ketika anak-anak atau siapapun orang tua yang tidak tarawih, dia lupa niat. Jadi kalau lupa niat maka puasa tidak sah. Iya, karena wajib sekali. Iya. Menurut mazhab Syafi'i ya likuli yaum, gitu kan. Untuk setiap hari niat itu karena maghrib berbuka nanti malam niat. Maghrib berbuka malamnya niat. Jadi menurut mazhab Syafi'i untuk niat 1 bulan itu tidak sah. Itu hanya sunnah aja dilaksanakan. Harus taklid dulu ya. Harus taklid ke mazhab yang membolehkan 1 bulan itu. Nah, kalau mazhab Syafi'i ini harus setiap malam niatnya itu untuk likuli yaum, setiap hari. Jadi kalau malamnya tidak niat maka siang itu tidak sah. Tidak sah ya. Waduh, Masya Allah, ini makanya penting terawih ya, ikuti terawih. Terawih dibimbing sama imam ya. Iya betul Ustaz. Wah, jadi memang tuh nggak sembarangan juga berarti ya. Iya. Kalau nggak niat berarti nggak sah itu puasa, Insya Allah. Jadi Ustaz, karena memang ini kita di majelis kohwah ya, jadi memang majelis kohwah bebas lah bahasa Ustaz. Jadi bahasanya mah ulah kagok gitu. Mau Sunda tuh. Siap. Oke, lanjut Ustaz, monggo. Baik. Meh teh kagok bahasa Indonesia kagok kan. Yang pertama tadi niat. Apakah niat itu diungkapkannya ada yang niat itu kan diucapkan ya, dibacakan, dan yang terpenting itu dalam kolbu ya, itu. Jadi kalau tidak disertai dengan kolbunya di dalam hatinya, maka niat itu tidak sah. Walaupun hanya diucapkan betul. Nawaitu shauma godin anadai padisari ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Tapi di dalam hatinya enggak. Bagaimana supaya di dalam hati juga bisa niat, maka diterjemahkan. Nah, hati ini menerjemahkan, kemudian mulut mengucapkan bahasa Arabnya begitu. Coba kebanyakan yang niat itu dari ucapannya saja udah kurang tepat ya ucapannya, seperti nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhana haji sanati fardulillahi ta'ala. Kenapa dipakai fardulillahi ta'ala lagi? Udah cukup. Dan Ramadan yang tepat itu menurut ilmu nahu Ramadhani. Ramadhani ya. Bukan Ramadhana. Iya. Itu di dalam kitab syarah takrib ya, namanya kitab takrib itu syarahnya salah satu syarah takrib Al-Bajuri lah, namanya Al-Bajuri ya. Jadi diidopatkan itu an ada ipar di syahri Ramadhani hadhihi sanati. Jadi an harfu jarin adai majrun bi an adai fardi, dari an adai ke fardi mudhof ya, syahri mudhof, an adai fardi syahri, kemudian Ramadhani ke hadhihi sanati diidopatkan. Dari lafaz Ramadan itu kan isim ghair munsharif. Ini belajar buka alat dulu ya. Buka alat dulu. Di Ramadan ini lafaz Ramadan itu termasuk isim ghair munsharif, tidak menerima tanwin, juga tidak bisa kasroh ya. Tidak bisa kasroh, makanya ketika didapatkan menurut kitab Alfiyah itu wajib jadi kasroh. Jadi kasroh juga. Jadi mengidopatkan lafaz Ramadan ke lafaz hadi hasanati gitu. Jadi membacanya yang tepat itu nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Cukup lillahi ta'ala langsung ya, enggak fardu lagi ya. Iya. Jangan pakai tambahan lagi fardhu lillahi ta'ala. Ada siapa? Ada siapa itu? Ya. Ada siapa? Ada gangguan? Enggak ada. Lanjut. Jadi tapi Ramadhana itu bukan domir untuk semua. Bukan. Jadi itu mah isim lah, isim. Isim. Bukan domir.
Jadi nggak apa-apa sih, nggak terlalu fatal gitu kan. Ramadan aja itu hanya pembacaan baris aja menurut Ibnu Nahwu begitu. Ini berpengaruh sekali itu. Ini ilmu nahwu itu bapaknya ya? Bapaknya. Bapak. Asyraful ulum wa nahu abuha ya. Masya Allah. Yang pertama niat ya setiap malam. Kemudian harus selesai nih antara rukun. Kemudian rukun puasa yang kedua itu adalah tarku muftirin, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Zakiron, ketika masih dalam keadaan sadar, zikir ya. Mukhtaron, ghairu jahilin. Kemudian mukhtaron, dan atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan. Kemudian ghairu jahilin, tidak bodoh mazur, yang makzur maksudnya, bodohnya mazur. Nah, harus meninggalkan yang segala membatalkan. Nah, meninggalkan yang membatalkan puasa itu banyak sekali. Saya di kitab Takrirat ya, ada kitab Takriratus Sadidah itu. Masya Allah, pengarangnya kalau nggak salah Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith itu ulama Madinah ya. Jadi kata sebagian para ulama, Syafi'i di hadza zaman, Syafi'i di zaman ini. Masya Allah. Nah, di dalam kitab Takrirat, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada dua, Ustaz. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Kalau yang membatalkan pahala puasa, berarti puasa tidak batal. Ada yang membatalkan puasa, berarti pahalanya batal, ya puasanya batal. Nah, ini dalam kitab Takrirat. Ini kan kita harus tarku muftirin, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Jenis pertama yang dapat membatalkan pahala puasa itu, namun tidak membatalkan puasanya. Dikabarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Ya. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa min siyamihi dari puasanya. Ilal ju' wal atas, hanya lapar, menahan lapar dan haus. Banyak sekali sekarang tidak bisa menjaga hal-hal yang akan membatalkan pahala puasanya. Artinya di dalam hadis juga ada dalam riwayat yang lain, khamsatu asya'atu hubitus saum, artinya menghancurkan pahala puasa. Maksud yang disebut membatalkan puasa itu menghancurkan pahala puasa. Ada 5 perkara. Sama juga di dalam kitab ini, di dalam kitab Takriratus Sadidah. Ya, dalam kitab Takriratus Sadidah dinyatakan setidaknya ada 6. Nah, kalau di dalam kitab Takrirat ada 6. Kalau tadi saya temukan ada 5 yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya, mempuasa seseorang meskipun tidak membatalkan puasanya. Yang pertama, ghibah. Apa itu ghibah? Zikru ka akhak al muslim, kamu membicarakan saudaramu yang muslim, ya, dalam perkara yang tidak disukai meskipun kamu benar. Ghibah, ngomongin orang gitu kan, ghibah tidak disukai walaupun disukai juga jangan. Yang kedua, namimah. Nah, yang akan menghancurkan pahala puasa itu yang kedua adalah namimah. Apa namimah? Mengutip atau menyampaikan ucapan orang lain dengan maksud menimbulkan fitnah. Mengadu-ngadu lah ya. Adu domba. Adu domba. Iya. Domba teh boga dosa diadukeun gitu. Ya, yang ngomong orang yang mau diadu itu kayak domba maksudnya gitu. Orang yang jadi kalau di fitnah itu jadi bertengkar itu seperti domba. Kalau manusia itu berpikir kan orang itu. Jangan dulu marah kita kalau diomong. Iya betul. Harus di tabayun dulu lah gitu ya. Iya betul. Nah, makanya orang semua nyebutnya adu domba. Itu juga akan membatalkan pahala, menghancurkan pahala puasanya. Yang ketiga, kazib. Hoax ya. Hoax, siapa nyebar hoax ya? Nyebar hoax ya. Insyaallah. Ini al-ikhbar bi ghairil waqi. Itu mengabarkan sesuatu tidak ada faktanya, tidak sesuai dengan realitasnya. Itu hoax ya. Itu juga akan menghancurkan. Yang keempat, ada berapa menit lagi Ustaz? Ada 11 menit lagi. Ya, kita percepat ya. Okay. Kemudian ini yang terpenting karena yang membatalkan puasa udah pada tahu. Iya. Ya, ini yang banyak yang tidak tahu yang membatalkan pahalanya.
Iya. Hanya dapat tadi ju' dan atos, lapar dan haus ya. Iya. Selanjutnya memandang pada perkara yang haram ya. Atau memandang pada perkara yang halal dilihat. Tapi disertai dengan syahwat. Istri sendiri gitu kan, aurat istri sendiri itu kan halal kan? Iya. Itu halal, tapi bisa menghilangkan pahala puasa kalau kita melihatnya dengan syahwat itu. Oh. Ya. Apalagi pada yang haram. Salah nih buat para suami harus hati-hati ini. Benar ini Jadi kan gambarannya yang dilarang itu kan emang posisi apa ya? Jima ya, itu yang dilarang. Tapi sampai kemudian memandang muncul hawat, melihat juga sama. Sama ya. Maksudnya sampai muncul iya. Syahwat gitu ya. Itu mengurangi pahala. Iya, bukan mengurangi, menghilangkan, menglebut. Langsung hilang itu Mas. Itu saum akan menghancurkan pahala puasa. Allahu Akbar. Tapi pahalanya enggak batal pahalanya. Puasanya enggak batal. Pahalanya yang itu hilang. Itu enggak wajib diqada juga, enggak wajib diqada. Tapi ya sayang kan? Iya, betul. Gitu kan. Capek gawe teu kapake. Iya, betul. Bahasa Sunda mah. Tapi kalau memandang nggak ada syahwat gimana, Zat? Nggak apa-apa, memandang tanpa syahwat ya pasti. Kalau memandang tanpa syahwat ya ya tidak apa-apa, memandang pasti dilemparkan. Anda tuh bisawat itu bisawat menggunakan ser gitu, ada ser. Ada sawat, ada ser. Melihat jadi langsung terbayang gitu ya. Iya. Ngeres gitu pikirannya. Ini emang Anda antusias itu karena bisi gitu Sad, Anda kayak gitu. Makanya jadi betul penting ini mempelajari fikih teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan kita nggak belajar itu ya begitu nanti jatuhnya pas nanti kita berada di hadapan Allah ya, dengan pedenya kita membawa amal yang begitu sangat banyak gitu kan ya. Ternyata pahala puasa kita itu hangus gitu kan ya. Kita tuh bertanya misalkan saja, kenapa ya Allah pahala puasa saya kemana gitu kan ya. Ternyata pas selama di bulan suci Ramadan ya, di tengah hari itu kita ada ser gitu kan ya, kayak isu yang itu menghilangkan puasa. Kata Allah pahala mana emang yang isu gitu. Salam betul. Nanti banyak dan di akhirat itu ibadah-ibadah manusia itu dilemparkan ke mukanya. Ini ibadah kamu dilemparkan. Wah, insyaallah. Mengerikan begini nih. Karena tidak disertai dengan ilmu kan. Ibadah itu harus disertai dengan ilmu. Menurut Ibnu Ruslan dalam kitab Jubal, Fakulu man bigari ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja itu ya yang beribadah bigari ilmin tanpa ilmu, amaluhu mardudatun, maka amalnya itu ditolak sama Allah. Masya Allah. Mardudatun la tuqbalu. Di gimana Set? Dialungkan gitu? Jadi nanti kan ibadah setiap amal itu akan dihisab ya. Yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya ditolak maka ditolak semua amal-amalnya yang lain. Allahu Akbar. Nah, akan dilemparkan ke mukanya. Ya, ibadah wanita cenah gitu dibabaitkeun banget. Aduh, masyaallah. Itunya masalah. Dan khawatir makanya jangan putus trouble ini. Di akhir zaman ini saya sarankan ya, jangan putus thalabul ilmi. Dekati ulama, dekati para asatidz gitu kan, kemudian kita belajar baik. Bagusnya sih thalab itu pakai buku ya, pakai kitab ya, bawa catatan. Kalau kita tidak bisa baca kitab ya bawa catatan. Iya, betul. Ya, itu jangan sampai terputus thalabul ilmi. Minimal seminggu sekali. Datangin kiai, enggak datangin Ustaz Willy. Ayo, insyaallah Allah Akbar. Ya. Lanjut ini yang nadru an-nadru bisahwat ya. Memandang dengan syahwat. An-nadru lima yahrum atau lima yahil. Baik kepada yang haram melihatnya itu atau kepada yang halal, sama aja kalau menggunakan syahwat. Yang kelima melakukan sumpah palsu. Sumpah palsu ya. Sumpah palsu gimana sih sumpah palsu? Kita bisnis HP nih, yang ada aja ya contohnya. Bisnis HP, kita beli HP berapa yang beli HP second 500.000. Kita jual misalkan 1 juta. Ya,
batin lumayan 60%. 100% itu Ustaz. 100% ya. Ada yang nawar. Ini Kang Willy saya beli 60 aja. Aduh di tenaga Cina genep 100, belilah 700 di tenaga genep 100, belilah genep 100 di tenaga genep 100 padahal beli 500. Bener itu, bener sok sumpah Cina di tenaga genep 100. Padahal beli 500. Jadi itu sumpah palsu. Padahal sampaikan saja seperti perdagangan Rasulullah, sampaikan harga aslinya. Di sananya 500. Nah saya udah perbaiki, udah pakai modalnya begini. Nah di situ mau belinya berapa, mau ngasih tambahannya gitu, terserah gitu. Itu lebih baik begitu, orang puas akhirnya. Kadang-kadang nampaknya gede gitu. Ya jangan sumpah palsu. Sumpah jadi itu lagi ada sabaraha gitu, teka bagian, padahal mah enggak sebagian. Demi Allah gitu kan ya. Itu sumpah palsu, itu mau habis pahalanya. Yang keenam mengatakan kebatilan, ya, az-zur disebutnya, dan berbicara atau melakukan hal buruk, al-fuhsy, sesuai dengan hadis, ya, siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan batil, maka Allah tidak butuh pada dia yang meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu yang membatalkan pahala puasa, Ustaz. Ya. Ada yang ditanyakan Ustaz? Ini. Ya, wah ini. Tinggal pembatalan puasa dan orang yang berpuasa aja belum ya. Insyaallah. Ini memang jadi karena pembahasan fikih puasa ini dalam Ustaz ya. Jadi tidak bisa hanya cukup di satu sesi ini saja. Jadi kemungkinan nanti akan ada sesi-sesi berikutnya Ustaz. Luar biasa ini. Ini sebetulnya kalau dibahas yang tadi aja sebetulnya kayaknya mesti dalam Ustaz. Ya terutama yang yang menghilangkan pahala puasa yang 5 tadi itu kan. Dan memang kebanyakan orang tadi masalah niat gitu kan ya. Menganggap ya mungkin ada yang menganggap sepele masalah niat gitu kan ya, padahal menurut Imam Syafi'i ya, mazhab Syafi'i, ketika kita tidak niat setiap harinya maka puasanya tidak sah seperti itu. Karena niat itu diakhiri dengan buka puasa. Kalau niat sebulan itu jangan berbuka, 1 bulan puasa. Lanjut aja ya gitu ya. Jangan buka puasanya, jangan tiap maghrib, nanti aja sebulan aja. Karena niatnya juga sebulan ini. Oke, salam masyaallah. Nah, di dalam buka ini kemarin banyak yang menyebarkan status buka puasa lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan juga kebahagiaan. Yang pertama indal iftar atau indal fitrihi ya, ketika dia berbuka itu bahagia sekali. Bagi orang yang berpuasa itu dapat kebahagiaan ketika yang pertama indal iftar, ketika berbuka itu sangat bahagia Ustaz. Masya Allah. Nah itu ke orang-orang yang non muslim tuh sukanya di situ. Saya ingin puasa, saya puasa, cuma gitu. Kita mengharapkan pahala. Ada kebayang gitu gua. Iya. Nah kalau umat Islam jangan sampai hanya bahagia tapi tidak ada pahalanya tadi kan, hilang pahala jadi. Jangan sampai hanya bahagia. Itu sangat bahagia ketika buka, dan ketika buka itu menurut itu disunahkan bismillah aja cukup, bismillah. Jangan membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika mantu, itu suka dibaca sebelum puasa sebelum buka ya. Allahumma laka sumtu, padahal itu Allahumma laka sumtu itu setelah buka harus batalin dulu bismillahirrahmanirrahim, makan kurma satu atau kemudian seteguk air baru zahaba zama wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Artinya apa? Zahaba itu bil madi kan. Zahaba itu telah hilang, az-zama telah hilang. Berarti sudah. Wabtalatil uruq, sudah basah. Urat leher gitu kan, tenggorokan. Udah basah, itu udah di air, kasih air. Iya. Ini dibaca sebelumnya kan. Iya. Gimana ini? Walaupun perkara-perkara betul. Tadi kan udah pede gitu kan kita ngomong, ternyata salah gitu kan ya. Makanya sekali lagi teman-teman, begitu sangat penting ya kita mempelajari fikih sebelum kemudian kita melakukan suatu ibadah. Entah itu fikih saum, entah itu fikih sholat ya, atau
fikih-fikih yang lainnya, muamalah dan sebagainya, begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini sebetulnya pembahasan dalam sekali Ustaz ya. Ini kalau misalkan dilihat dari kitabnya kecil tapi saronya luar biasa ini ya, dalam banget. Nah maka dari itu ya teman-teman semua, insya Allah untuk sesi fikih saum ini akan ada beberapa sesi seperti itu. Nah insya Allah masih tetap juga bersama dengan Ustadz Afud Saifuddin. Nah barangkali Ustaz untuk yang terakhir nih closing statement untuk yang sesi pertama ini, mangga. Baik, yang pertama ya. Iya. Jadi wasiat dari para masyayikh hiram ya, para guru, saya wasiatkan lagi di sini. Ya boleh. Masya Allah. Jadi perbanyaklah tobat, disertai dengan tolabul ilmi di akhir zaman ini. Karena apa? Latun taqaddunal Islam itu lepas ya, ikatan Islam itu udah pada lepas. Yeah. Urwatan seikat demi seikat. Satu mata rantai itu lepas. Pasabatan nas. Kemudian manusia itu ikut ikatan berikutnya. Ini lepas, mengikuti ke sini, mengikuti. Bila kita lihat dengan ikatan yang masih ada, manusia ke situ berpegang. Fa awwaluhunna naqdun, yang pertama kali ikatan Islam itu lepas, al-hukmu, yaitu hukum. Hukum di dalam Islam khilafah. Itu yang pertama kali lepas itu khilafah. Sekarang sudah tidak ada hukum Islam. Seluruh dunia tidak menerapkan Islam. Nah, yang terakhir wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir ikatan Islam yang akan ditinggalkan, yang akan lepas, ditinggalkan oleh manusia adalah as-shalat. Ya, salat. Makanya di akhir zaman ini sebelum Islam tegak ya, minim itu yang terakhir salat jangan ditinggalkan. Salat dan sambil memperjuangkan hukum Allah itu. Masya Allah. Ya, salat jangan ditinggalkan, kemudian terus balik memperjuangkan hukum Allah yang sudah lepas itu. Iya. Ya, as-shalat. Nah, salat ini mempunyai ilmu. Ya, tadi dikatakan tadi disampaikan juga semua amal akan dihisab. Iya. Yang terakhir adalah semua amal akan dihisab. Yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Nah, maka salat ini jadi nomor satunya, nomor one gitu kan. Iya. Puasa bisa jadi 0 nilainya. Zakat 0, puasa 0. Jadi kalau tidak ada salat maka semua 0. Jadi puasa dari pagi sampai sore tapi tidak salat zuhur, tidak salat asar, ngabuburit gitunya. Udah ngarora ngabuburit nongkrong gitu kan, bareng bogohan. Puasa 0, pahala nanti aja. Iya, insyaallah. Maka salat ini adalah nomor satunya. Nah, salat ini harus disertai dengan ilmu tadi. Yang pertama kita di akhir zaman ini banyak tobat, kemudian dekatinlah para ulama. Tobat juga tidak pakai ilmu sama dengan totobatan. Ya, tobat betul. Wah, luar biasa. Takwa harus pakai ilmu. Takwa tidak pakai ilmu, tatakwaan. Sama Allah, luar biasa sekali Ustaz atas sharing ilmunya di kesempatan kali ini, luar biasa ya. Sampai kepada tobat pun itu ada ilmunya. Maka dari itu teman-teman semua ya tetap pantengin terus ya podcast episode atau topik tentang fikih saum ini sampai betul-betul selesai. Seperti itu. Untuk sesi pertama alhamdulillah ya tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Afud Saifuddin. Insyaallah nanti di sesi berikutnya itu akan diperjelas dan dilengkapi kembali. Baik teman-teman semua, karena terbatas oleh durasi ya, insyaallah waktu dan juga baterai yang mau habis ini Ustaz. Ini masih kenal dengan teknis ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan semuanya sehingga memang podcast dakwah ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik itu saja mungkin untuk sesi kita kali ini teman-teman semua. Insyaallah di sesi berikutnya kita bisa berjumpa kembali dengan Al-Ustadz Al-Mukarram Afud Saifuddin. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.